Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita di dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan selalu kepada kita yang hadir pada ini, sanak saudara kita, keluarga kita, ibu bapak kita, dan kehidupan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah selalu dalam keredaan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. La taktar jalbal na'ma wala daf'al balaya pan na'ma ilaika ingkanat kasmaka istajabal tuha au karah tuha. Janganlah engkau memilih kebaikan-kebaikan yang engkau harapkan, terlalu banyak bercita-cita. Jangan pula engkau berharap terlalu banyak tertolaknya bencana yang datang kepada kalian. Karena bencana, musibah itu sudah disediakan Allah pada setiap orang, sebagaimana nikmat itu juga sudah disediakan Allah kepada setiap orang. Sesungguhnya Allah sudah membagi-bagi keadaan itu. Engkau tolak, dia tetap datang. Engkau harapkan kebaikan atau nikmat-nikmat yang banyak, dia juga belum tentu datang. Itulah kedudukanmu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, tidak ada seorang juga pun dapat menolaknya. Masya Allah, Habib. Masya Allah. Siapa? Habib Ghazi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakat Bib. Nah Bib, sini Bib. Alhamdulillah. Masya Allah. Sini Bib. Bib. Alhamdulillah Bib. Sini. Oh, salam. Nah. Itu kakaknya. Iya kah? Alhamdulillah kakak pian kah? Ayo, ya. Pian duduk di mana? Sarah pian. Duduk, silakan. Duduk di atas, Bib. Pian berokok kah? Ada kah? Kalau enak berokok. Ulun teruskan Bib lah. Nggih, alhamdulillah. Ulun sekali pernah tetamu sidin di wadah Bapak Enli kemarin. Nah, Al Habib Goji kah? Nah, makanya ngaran sidin enggak keringat, sempat keringat. Pon Goji lah. Nah, Goji itu dari kata Gojwa. Goji itu orang berperang artinya. Gozwah, peperangan. Wah, hebat gelap. Kalau Habib Umar tahu, Jepian Umar. Kalau Tolib tuh menuntut arsid itu orang menuntut ilmu. Habib lah. Mbak, begayaan lah. Sampai mana cerita? Wal balwa halatum bika ingkanat kosmuka maqdiyatan alaika sawaun karahtuha aw rab'atuha bidu'ahi. Ketahuilah, semisal kita memahami sebuah bencana balwa, keadaan bencana itu
sudah menjadi bagian setiap orang. Karena itu hampir setiap kita pernah kena sakit gigi kan? Bukankah itu bencana? Ya, bencana. Hampir setiap kita kena bencana itu. Bukankah setiap orang di antara kita pernah sakit hati kan? Siapa yang mengatakan dia tidak pernah sakit hati? Tidak ada kan? Pasti pernah sakit hati. Terbalik juga, bukankah setiap orang pernah merasakan senang? Senang sesenangnya. Ya. Hampir sama semuanya, bagian musibah maupun bagian yang sifatnya nikmat. Cuma hanya kadang-kadang kita terperosok kepada materi yang kita lihat. Misalnya Tuan A kita anggap kaya, kita anggap miskin. Materi itulah yang menjadi ukuran di otak kita. Iyalah. Ya kan? Padahal senang dan susah itu sama-sama berbagi. Siapa yang tidak pernah sakit? Ada Firaun. Dalam arti sakit umum, ya kan? Itu membuktikan. Tetapi Firaun itu orang yang sangat sakit hati, melebihi. Ada kapasitas orang yang sangat senang. Firaun tuh sangat senang. Senangnya apa dia? Orang terkaya waktu itu. Apalagi guru? Yang terkaya. Apalagi sampai mengaku Tuhan. Bergelar Tuhan lah. Gelar Tuhan. Dewa itu gelar. Begitu puncak kesenangan itu. Kalau dia geleng-geleng kepala, matian bibe. Foto rambut gini matian juga. Yang lebih belah. Janggutnya Bang Bid ditarik belah, langsung dibunuhnya orang belah. Nah, ya kan? Begitu sakit hatinya dia ketika dikalahkan oleh Nabi Musa. Sakit hati enggak dia? Sakitnya luar biasa. Bagaimana orang di puncak kesenangan digugurkan, dijatuhkan, dia seperti sakit hati. Kita melihat materi. Saat ini Anda melihat presiden itu sangat beruntung, ya enggak? Semua kita kan melihat kan jadi presiden beruntung. Tapi saat nanti mereka para presiden berhenti dari jabatan presiden, siapa yang bisa merasakan? Nggak ada yang bisa merasakan di sini. Boleh jadi, semisal seorang pejabat setelah dia habis jabatannya, apa yang terjadi? Dia berkata, kadang dia bingung mencari teman, ya kan? Sakit hati bisa. Jadi ada keseimbangan dalam hidup kita ini. Itu maksudnya. Karena itu jangan terlalu senang berlebih-lebihan. Jangan sakit hati terlalu berlebih-lebihan. Apalagi nyimpulkan kayak Palo itu langsung. Berbahaya. Ini salah pemahaman terhadap sesuatu. Akhirnya kita seringkali salah omong juga. Palo Bipai pas bertemu dengan kawannya Bipai. Ya Palo, apa kabar sekarang? Mau kita sekarang apa pekerjaan dokter? Wah, dokter kok aja Palo. Wah. Situ pun apa? Jar Palo Bipai. Ya biasa aja kayak kemarin aja lah gitu. Ada apa? Jadi orang disegani lah. Apa itu aja? Tenang aja Palo. Orang disegani. Oh, iyalah. Saat ini aku pas banani dokter Jar Paloy. Saat ini aku abi pemarah Jar Paloy. Suka pusing-pusing Jar Paloy. Kayak apa dok Jar? Oh, kalau suka pusing-pusing Jar, dokter kawannya tadi tuh diteruskan aja pusingnya Jar. Suka kalah. Wah, iya Om Jar Paloy, lain itu maksudku. Maksudku apalah Jar Paloy. Lupa Paloy. Dia obatikan enggak? Ya suka Bibe. Suka pusing sekarang. Ya, terusakan aja kalau suka kan. Yalah. Nah, jangan berlebihan sukalah. Sampai pusing disukai juga.
Ini maksudnya. Jadi tenang saja kita di posisi yang Allah berikan saat ini kepada semua kita. Ini adalah pemberian Allah yang terbaik kepada diri kita. Yuk kita mempelajari itu. Maksud Syekh itu. Atau engkau mengangkat tanganmu, au rafa'atuha, bidu'a, dengan berdoa kepada Allah, au sabarta, atau mungkin engkau bersabar, au tajalatta, atau engkau diam, berdiam keadaan itu, tapi liridha'il maula. Semua itu sesungguhnya adalah harusnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini kan bermacam-macam sikap. Bila menemukan bala, sikap kita macam-macam kan? Nah, ada minimal kita orang mukmin berdoa kan? Ya Allah, lindungi hamba dari bala. Ini minimal. Tapi tidak perlu juga menuntut-nuntut kepada Allah harus dikabulkan. Tidak bisa, tidak boleh. Beradablah berdoa dengan Allah. Jangan seperti kepada siapa? Kepada orang bisa memaksakan diri, mentang-mentang pejabat misalnya memaksakan diri kepada Allah kayak tujuan bisa. Ya Allah. Tapi jangan juga pakai jikalau berdoalah. Jikalau engkau mau ya Allah sembuhkan hamba. Jikalau mau, pakai jikalau. Jangan pakai jikalau aja Nabi lah. Tapi ya Allah sembuhkan aku karena engkau adalah Zat yang maha baik. Isfi antas syafi, ya Allah sembuhkan aku karena engkau lah satu-satunya maha penyembuh. Kan enak gitu kan. Tapi ketahuilah kata Syekh, meskipun engkau berdoa, engkau tidak bisa menolak bala itu datang. Pada saat yang sudah ditentukan Allah dia sembuh, maka menjadi sembuh. Ini ada penyerupaan di sini, ada semacam pola materialistik di dalam hidup manusia. Obat, jangan dipandang obat itu sekali-sekali menyembuhkan kita, tapi disadari yang menyembuhkan kita sakit adalah Allah. Tapi kenapa jadi obat dimakan aja? Obat kita makan melaksanakan perintah Allah. Ini awam. Yang kedua orang khawas, kalau kita minum obat disadari, kesadaran minum obat bukan sekedar ikhtiar manusia, bukan sekedar perintah Allah, bukan hanya itu. Pertolongan Allah bisa di mana saja ada, termasuk di dalam obat. Tanpa obat pun bisa sembuh, pakai obat juga bisa sembuh, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, ini susah dipahami. Segala sesuatu pertolongan Allah, karena ketentuan Allah sembuhlah sesuatu itu tanpa melihat sebab-sebab lagi. Pokoknya Allah tidak dilihatnya lagi obat. Nah itu kisahnya tuh. Tawakal. Orangnya cacingan, yang diminum obat misagrip, hilang cacingnya. Ya, ada juga yang terbalik. Orang sakit kepala minum obat cacingan, sembuh sakit kepalanya. Ya lah. Nah, itu tuh kawas tuh. Ya kah? Ya kisahnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Jajak di banyu ya jalan di banyu tuh. Nya kan melihat sebab-sebab apalagi Bismillahirrahmanirrahim aja lagi tahu Tuhan aja tahunya lagi. Nah itu kisahnya tuh kawasul kawas tuh, keramat para aulia itu karena di makom kawasul kawas itu. Ini saya mendidik kita supaya punya kejiwaan batin ya, untuk mencari mardatilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal
salim pilkul. Yang dipentingkan bagi kamu sesungguhnya dalam beragama itu taslim kepada Allah. Taslim sudah kita pelajari kemarin, ya Kak? Taslim yang dipentingkan. Oh, taslim itu apa? Kita mulai belajar daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi SAW, belajarlah, ya kan? Taslim kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim ini memang didesain Allah untuk taslim dalam hidupnya, sehingga beliau mengucapkan kalimat aslamtu birabbil alamin. Ini puncak ubudiyah. Kalau ini puncak ubudiyah ini tidak ada pada diri kita, seperti mautuddin kita ini, sudah mati agama kita. Jadi bagaimana kita per detik kita atau pada waktu-waktu renggang kita mengucapkan kalimat aslamtu birabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan Rabbul Alamin, tasliman. Itu ucapan. Sekarang bagaimana di sikap kita itu juga taslim. Kadang kita tidak punya anak, sudah kawin, udah punya anak juga. Bertanya lawan guru ini belum punya anak juga. Pas gurunya belum punya anak, jadi tanyain guru, Pipai, sama aja kita cari ke gurunya. Ujian. Sini aku mendoakan. Wah, jor tuan guru nih tuh, sini aku mendoakan. Wah, jor nang didoakan nih. Wah, si Din aja belum punya anak. Belum tentu. Banyak tuan guru mendoakan si Din tidak punya anak, mendoakan orang punya anak, cepat punya anak. Bisa terjadi seperti itulah hidup di dunia ini uniknya. Hah? Tukang gunting, ya menggunting rambut sendiri, ya Pak. Akhirnya minta guntingkan dengan temannya. Nah, ini yang terjadi. Itulah hidup. Yang penting kita taslim, kita terima. Sudah juga ada orang berusaha kawin lagi dengan perempuan lain, udah punya anak lagi. Coba lagi ketiga, udah punya anak lagi, kawin. Kenapa jadi? Dicerai istri yang pertama, yang kedua dicerai. Istri yang ketiga cerai, kawinan pulang istri yang 1, 2, 3 nih. Bisa anakannya masing-masing. Bip, ada nangga itu? Kayak apa, Bip? Masya Allah, apa kisahnya? Kira siapa tuh nama salah tuh? Lakiannya aja. Belum tentu juga lakiannya. Kawin yang keempat, punya anak, alhamdulillah. Bisa terjadi seperti itu, unik. Tapi tidak rata seperti itu, nanti ada bentuk lain lagi, Aneh. Menurut ilmu kesehatan, kalau orang punya istrinya lebih dari 1 atau 2, 3, 4, itu anaknya sedikit. Belum tentu ada istrinya 4, masih 6 sih kok. 6 kali 4 berapa biar? Alasan kedokteran sperma apa cair katanya. Oh kan ternyata apa? 6 sih kong bini. 6 kali 4. Hah? Aneh kelak. Ada yang sampai yang tidak berkehendak punya anak. Keluar enggak punya anak? Keluar enggak? Punya anak ada. Ada yang pakai KB sudah. Tetap punya anak. Bahkan ada yang sampai bayinya dibuang. Aneh, lengkap kalau manusia nih. Tasliman. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Sikap. Inilah dimensi la ilaha illallah dalam hidup kita. Dan siapa pelaksana la ilaha illallah yang paling hebat? Sayyiduna Muhammad. Penyempurna taslim daripada Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Subhanallah. Ulun masih kawan sedikit lah. 5 menit ulun bacakan. Nah, kisah ringkasan, kisah supaya bersemangatlah orang yang berserah diri. Dalam kitab An-Nawadir, Syekh Ahmad Sihabuddin Ibnu Salamah Al-Qayyubi, disebut juga Imam Qayyubi. Nah, ini tokoh yang terkenal.
hidup sekitar abad 18, sejaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Anna Yahudian, mah rokok mengesahkan nah beijin dulu nah. Anna Yahudian asyika imro'atan Yahudiyah pasara kal majnun piha. Ada seorang Yahudi itu kasmaran. Asyika itu kayak apa ya? Kasmaran deh. Kasmaran itu apa terjemahannya, lupa kita. Apa Bib? Apa Bib? Oh, jatuh cinta. Wah, Bib ini pas banget toh. Orang Yahudi pasara kal majnun, maka orang Yahudi itu, laki-laki Yahudi itu pun seperti orang gila, majnun, seperti orang gila. Maka wala bita'amin wala syarabin, sampai dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Biasalah itu, kita kenal aja ya lah. Fajahaba ila Atha al-Akbar, datanglah dia kepada Imam Atha. Imam Atha ini salah satu guru Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Wisalahu an halihi, mengisahkan tentang keadaan dirinya. Orang Yahudi datang lawan orang imam besar, Imam Atha, bisa aja terjadi. Makanya jangan benci loh orang kafir, ya lah, sama-sama makhluk juga. Cuma sayang lain lagi. Cuma jangan benci lah kayak itu. Nah, kalau benci sudah hancur kehidupannya, ya lah. Orang nak perang terus hidup. Damai itu lebih sulit diciptakan daripada hancur-hancuran, ya lah. Nyaman memati semut kah, nyaman menghidupkan semut kah? Ya. Nah, itu aja pikirakan. Pakatabalahu atau bismillah pika gidin au kirtasin. Kemudian Imam Atha pun menulis kalimat bismillah di apa? Di kertas. Bismillah, jadi kita tanya ibtala hajihi fal alillah fa'alallah ta'ala yasilika anha wa yarjukuka biha. Mudah-mudah. Kemudian telan nih, telan jar saya atau nih. Tuh, kertas tuh ditulis. Telan. Minum aja. Minum mudah-mudahan ikam disempurnakan Allah, disambungkan kepada kecintaan kepada Allah, dan memberikan kepada ikam rezeki sebagaimana engkau harapkan. Falamabtala'aha qala ya Atha qad wajadtu halawatal iman wa zahara fi qalbin nur. Nah, ini setelah dia minum, beberapa waktu kemudian datang dia kepada Imam Atha nih. Wahai Imam Atha, ujar Sidin, ujar orang Yahudi ini, aku rasanya sudah mendapatkan apa itu halawatul iman. Halawatul iman itu apa ya? Kemanisan iman. Nah, kemanisan iman. Wajah harafi qalbi nur, aku merasakan sekali ada nur di hatiku. Wah, ini ya Pak, orang Yahudi merasakan nur, ya Pak. Nah, Mbah minum apa tadi? Nah, kertas. Wa nasitu tilkal mar'ah fa'rada alayal Islam. Maka orang itu akhirnya melupakan wanita tadi itu. Nah, wanita nang dikasmaraninya tadi itu, nah, dilupakannya. Perempuan ini orang Yahudi juga. Nah, ampihnya mengatakan itu, aku lupa sudah atau kepada putus sudah, ada lagi keinginanku dengan wanita itu. Waduh, hebatnya. Berkat bismillah aja lah. Fa'arada alayya alal Islam, aku ingin berpaling untuk menuju Islam. Aku hendak masuk Islam. Masya Allah. Fa'arada alaihil Islam fa'aslama bibarkati bismillah. Maka dengan berkat bismillah lah dia akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Nah, masuk Islam orang ini. Rupanya pasumiyatil kal mar'ah bi islamihi faja'ati ila Atha wa qalat lahu ya imam muslimin
anal mar'a allati zakaraha lakal yahudi alladzi aslama. Datanglah perempuan ini rupanya mendengar nang laki-laki itu masuk Islam. Wah, ada apa ini ya? Perempuan akhirnya mendatangi Imam Atha. Wahai Imam Atha, aku dengar ada laki-laki orang Yahudi itu dia sekarang masuk Islam gara-gara bertemu dengan engkau. Jawaban kenapa jadi kayak itu? Wa inni ra'aitul bariha fi manami annahu atani, karena aku waktu malam hari aku sering bermimpi didatangi oleh satu keadaan. Qalali inna arata an tanzuri maudika fil jannah fajhabi ila ato. Di dalam mimpiku itu aku kedatangan seseorang mengatakan, jika engkau ingin masuk surga wahai wanita, maka datangi Imam Atha. Jadi ulun datangi ya pian. Nah apalagi itu pian. Maka aja Imam Atha dilakukan Imam Atha lagi. Tadi itu catatan tadi tuh bismillah itu minumkan lagi. Pun nggih. Makan. Ringkas kisahnya nih lah, kisahkan ringkasannya lah. Masih empas lagi nah. Maka akhirnya perempuan itu setelah minum itu masuk Islam lagi nya. Lalu dia berkata kepada Imam Atha, wahai Imam Atha, bagaimana aku supaya mendapatkan surga yang engkau janjikan itu benarkah akan terjadi? Bacalah bismillah Imam Atha, sering-seringlah membaca bismillah. Nah, sudah Islam nih perempuannya pelan. Sudah Islam kan? Kemudian beberapa waktu dia sering membaca bismillah itu sampai dia bermimpi lagi berulang-ulang surga itu datang. Tiba-tiba rumahnya runtuh, matilah perempuan tersebut. Akhirnya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah gambaran cerita tentang orang taslim, orang berserah diri kepada Allah, di mana dia yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan dirinya dalam hidup ini. Apapun juga masalah kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapat nikmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.